pernah diajakin kawin sama orang ini. Zaman-zaman gue teater, arogannya, sinisnya bukan lagi gue. Gue kayaknya perlu ke psikolog deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik luar biasa, multi talenta, bisa apa aja, perpanjang STNK, perpanjang semua kayaknya dia bisa lakuin dan tipikalnya bukan yang setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Dia pasti benar-benar all out. Kita bakal bicara lebih panjang lebar. Kita sambut dengan gegap gempita Rina Nose. Katanya gegap gempita. Nah, ini. Tepuk tangannya. Kan gegap gempita. Gagap itu gagap. Gagal bukan pakai nanya lagi. Pakai nanya. Nurina Permatasari. Putri. Nurina Permata Putri. Iya. Ya kan dikenal dengan Rina Nose. Nose sih sebetulnya, tapi sebenarnya itu dibacanya Nose. ejaan Indonesia, Nose. Indonesia. Iya. Lu lebih nyaman dengan Nose atau Nose? Nose. Nose ya. Indonesia banget gitu. ya. Orang sempet nyangka marga tahu. Marga Nose. Itu tuh apa sih marga katanya? Ada yang pernah gitu. Enggak, nose dari nose hidung. Gitu. Lu mengawali karir sebagai komedian, terus juga nyanyi udah pastilah jago. Terus sekarang udah dijuluki Ratu Impersonate. Nah, menurut lu nih Rin, kenapa sih tokek suaranya nyaring? Ini ada kaitannya dengan impersonate. Tuh. Karena tokek itu juga. Ini orang pinter mah beda. Ini langsung pinter. Apa? Iya, itu ada hubungannya dengan impersonate. Jadi tokek itu bisa mengimpersonate. Maksudnya? Itu kan ada suara, tokek itu impersonate suara dia. Oh gitu? Tokek, kan gitu kan. Kalau dia lihat di depan ada tempat air, teko. Iya. Itu bisa beda-beda impersonate. Ntar kalau dia lihat lagi di depan ada cewek, tete. Itu bisa beda-beda gitu. Kalau dilihat di depan ada yang lagi belanja terus uangnya kurang, tekor. Ya begitu. Ada yang lagi nyemen, tukang. Terus aja beda-beda. Tapi kenapa ya tokek begitu bunyi orang miskin kaya. Tuh, kenapa begitu ya? Ngitung ya? Iya. Ngitung ya, toke miskin. Toke kaya. Ya. Toke miskin. Begitu berhentinya di miskin, wah berarti gue miskin. Iya. Itu dipercaya. Apa? Itu dipercaya. Buat beberapa orang. Dan karena terjadi enggak? Enggak tahu masalah terjadi atau enggak ya. Cuma masih ada kayak kemarin gue golf gitu. Ada suara tokek, jadinya ngitungin. Apa kan? Kaya, miskin, kaya, miskin. Terakhir di miskin. Ya miskin lagi Pak Wendy. Dalam hati gue, ya berarti lu kurang usaha gitu aja. Simpel aja, tokek lu percaya. Rin, lu awal mula komedi Api awalnya, awal dunia industri musik ya, industri TV. Kalau dulu mah kan anak band gue. Oh iya? Zaman dulu gue anak band, nyanyi di kafe-kafe. Widih. All around. Oh. Terakhir sebelum gue nyambang ke Jakarta tuh, bandnya ini alirannya selain all around karena kita di kafe India, jadi lagu-lagu India. Beneran. Orang-orang India, terus kalau tiap hari Rabu sama Kamis tuh itu Indian Night. Jadi kalau orang-orang tamunya tuh orang-orang India yang datang. Di Bandung? Di Bandung. Namanya tuh Hotel Permata. Oh. Nama klubnya apa gitu gue lupa. Nama kafenya tuh apa gitu. Tapi itu hotelnya tuh Hotel Permata. Jadi itu orang-orang India semua yang datang. Jadi sorry, gue tapi itu di band yang sama atau band yang berbeda? Sama. Dulu namanya Obelix nama band gue tuh. Dari all around ke India? Iya. Kenapa? Tapi karena di malam-malam. Jadi gue kan tiap hari tuh tiap hari di kafe itu tuh home band. Nyanyi tiap hari gitu. Tapi malam Rabu sama Kamis itu India. selalu India.
dimintanya. Jadi lah kita kan ngebandnya bukan ngeband idealis, ngeband duit. Oh iya bener. Kalau nggak ngikutin kemauan kita tidak dapat uang. Iya. Bener. Ya jadi mau nggak mau lu belajar. Mau gue belajarin India. lagu India. Berapa lama Rin lu ngeband tuh? Berapa ya, lumayan itu. SMA gue pernah ngeband sama saudara kembar gue juga pernah ngeband, ikutan festival juara 1 pernah tuh dulu. Terus udah SMA pindah ganti-ganti, jadi gue bandnya tuh ganti-ganti gitu. Ntar sama band mana. Nah terakhir tuh yang paling lama ya sama si Obelix itu. Nah lu band megang apa? Arsenal? Kalau gue orang kan ngeband mah ada yang megang keyboard. Megang drum. Gue mah megang omongan. Megang omongannya nge-hire gitu. Gaji lu segini ya, gue pegang omongannya. Oh iya gitu. bener. Pernah diajakin kawin sama orang ini. Terus kan kalau di kafe-kafe kos gitu kan suka ada yang mabok kan. Suka ada yang mabok gitu kan. Iya. Terus dia, jadi tiap gue perform tuh dia selalu datang tuh di situ. Tiap datang kan nyanyi India gitu-gitu ya. Terus udah gitu biasa kalau selesai kan suka pada ada yang minum-minum gitu, ditawarin minum-minum. Nah gue kan gak pernah mau tuh kalau ditawa, karena emang gak biasa aja, gak suka rasanya. Nah udah gitu gue minumnya kayak bangsa yang soft drink aja gitu, kalau gak jus. Diajakin ngobrol, would you like to be my wife? Katanya. What? No! Gue bilang bahasa Inggris gue dulu juga belepotan, bukan belepotan lagi, cuma tahu yes no smoking doang kan dulu. Udah gitu diajakin gitu. Nah dia yang karena dia agak-agak begitu orangnya, pas lagi lagu apalah, ada lagunya kajerare tere kare neno. Pada joget-joget kan. Dia mepet-mepet gue mulu. Gue hantem pakai mic. Lagi joget-joget dengan mepet potak lo gitu pakai mic gue gini. Ini orang kenapa sih? Kan dulu kan malah takut di deket-deketin sama yang gitu, malah risih gitu. Tapi lu gak kapok? Enggak, karena seru kan yang lain membernya cowok semua. Jadi kadang-kadang mereka juga ikut ngejagain juga gitu. Tapi itu memorable buat lu lah ya. Kenapa? Ya memorable maksudnya lu ingat itu banget gitu. Teringat banget itu. Sebenarnya kalau dia posisi tidak dalam kondisi mabok misalkan gitu. Posisi sama-sama sadar. Lu sadar, lu udah pasti sadar, dia juga sadar. Tiba-tiba dia nyamperin lu udah ngajak nikah. Kalimat lu aja tiba-tiba dia nyamperin dia ngajak nikah. Ya gimana tiba-tiba caranya? Ya kan siapa tahu Rin. Kan siapa tahu cowoknya ganteng. Lu siapa? Tapi kalau looknya mah oke. Maksudnya ya lumayan itu. Maksudnya untuk India bersih yang ya oke lah. Cuman kali dulu mah gue kagak ke situ pikirannya kan. Selang waktu dari lu ngeband sampai era lu memutuskan ikut audisi pelawak Indonesia pada saat itu berapa lama? Nggak lama karena gue pas gue masih ngeband itu, gue ikut dulu audisi AFI dulu, Akademi Fantasi Indosiar tuh. 4 kali apa 5 kali kagak lolos. Hah? Iya. Dengan karakter suara lu nggak lolos? Nggak lolos. Dulu justru yang pengen ngelolosin gue tuh Tri Utami. Kan jurinya Tri Utami kan? Iya betul. Pas di ruang audisi tuh dia udah, ini anak nih, si ini nih katanya. Jadi dia tuh mau, cuman kan dulu kriterianya pasti kan beda-beda gitu pada saat itu. Kriterianya mungkin ada yang gua nggak memenuhi kriteria itu kali gitu. Jadi akhirnya 4 kali apa 5 kali gitu. Jadi gua udah ikut 2000 berapa gitu, nggak masuk. Yang next gue ikutan lagi, gak masuk lagi. Yang next gue bahkan ikut bareng sama Tika Tiwi. Tika Tiwi itu gue ikut gak masuk juga. Terus setelah itu tuh ada yang selanjutnya namanya Oli samping? Oli Bolen. Iya. Itu gue kagak masuk juga. Terus kenapa lu terus-terusan ikut audisi itu? Emang lu ada mimpi untuk menjadi seorang entertainer, dikenal sama orang? Sebenarnya tuh yang ngedorong gue banget tuh emak gue. Oh nyokap. Jadi dari zaman SMA, emak gue tuh udah dimasukin sekolah modeling.
Hey, model hey. Iya. Modeling juara. Iya. The Best Catwalk. Wow. Pernah udah mah dimasukin ke situ. Terus pernah apa lagi ya. Pokoknya si ibu tuh jadi kayak udah ngebaca potensi gue dari kecil kali gitu. Jadi kayak si Rina dimasukin ini, diikutin semua lomba-lomba. Karena dari kecil udah ikutan lomba-lomba nyanyi, udah sering. Dan lu memang sudah confident dari awal. Iya, karena emak gue yang ngedorong, yang ngedorong gitu. Iya. Gitu. Pantesan dia nggak lolos ikut Afi. Karena emaknya ngedorongnya terlalu kenceng. Jadi meja juri di sini kedorong juga kejauhan. Coba dorongnya pas, Rin. Mungkin keterima. Emak gue yang begitu. Jadi kadang-kadang misalnya ada acara hajatan kawinan gitu. Ntar gue diundang nyanyi gitu. Dibayar 15.000. Kasihin ke emak. Seneng gitu. Gitu happy. Sampai pernah juara 1 lomba nyanyi se-Jawa Barat tuh. Pernah tuh gue nyanyi lagunya I Will Always Love You. Gila. Dimasukin les vokal sama emak gue. Padahal nggak perlu-perlu banget dan gue juga nggak pengen-pengen banget gitu waktu itu tuh kayak cuman ya udah deh gitu. Emak gue masukin ke modeling, ke sekolah vokal, ke ini. Nggak lama di di les-les itu tuh nggak lama sebenarnya. Berarti akar lu sebenarnya nyanyi ya? Nyanyi sih sebenarnya. Terus sampai memutuskan nyanyi sama acting. Ya nyanyi sama acting. Nah sampai akhirnya lu memutuskan untuk gua mau coba jalur komedi, ikut Api. Ini feeling gua juga sebenarnya lu ketuker ya. Kan orang Sunda ngomong Api bilangnya Afi. Ngomong Afi bilangnya Api. Kayaknya sebenarnya pengennya ngedaftarnya Afi lagi. Eta nu aya Api. Nah daftar Api, gak taunya beda audisi pelawak. Lu kan orang Sunda ya, lu orang Sunda ya. Kenapa bener, gitu? Suka kebalik F sama P. Emang udah begitu ya, Rin? Kan kebiasaan lidah kayak sama aja orang orang yang biasa tinggal di Amerika lah, native speaker orang-orang bahasa Inggris kan kalau ngomong misalnya nggak perlu juga nggak perlu, misalnya ada perlu, kenapa harus ada perlunya, perlu aja, nggak harus gitu. Kayak begitu sama lidahnya. Feeling gue itu ketuker lu. Niatnya pengen Afi lagi, taunya Api. Nah, kenapa lu sampai akhirnya gue pengen komedi? Sebenarnya bukan pengen, cuman Afi berapa kali gue nggak lolos. Afi terakhir nih, mak gue menjual banyak banda. Harta benda banyak dijual sama mak gue untuk dukungan, karena kan dulu masih pakai SMS tuh. Buat beli SMS kan, jual, mobil kejual, motor kejual, nggak menang, drop dong say, merasa bersalah dong. Gue gini anjir ini udah habis ini nih, gue nggak masuk gimana gitu. Padahal itu tuh selangkah lagi mau menuju Jakarta waktu itu. Jadi 5 besar Bandung, gue pokoknya ada 5 orang deh, 3 cewek, 2 cowok, kita diadu di situ untuk 1 orang diambil ke Jakarta. Itu tinggal 1 langkah lagi, lewat SMS, udah mulai pakai SMS. Udah main SMS? Yang itu, yang 5 besar Bandung. Kalah. Jor-joran tuh di situ. Udah jor-joran mak gue. Udah, kan pikiran gue, perasaan bersalah lah, apa mana udah kejual ini. Tiba-tiba nggak lama, kan gue masih dalam proses itu tuh gue udah ngelihat Sule di Api 1 kan udah ada tuh. Betul. Nah temen yang biasa bareng-bareng kita main teater, di panggung teater, ada Junjun sama Jenal. Nu, dulu gue dipanggilnya Nu kalau di kampus tuh. Nu main itu yuk ikutan Api. Karena sebelumnya mereka udah ngelihat Sule kan gitu. Nah Sule kan sama satu alma mater juga sama gue kan di STSI. Nah udah gitu si Junjun sama Jenal ngidein gitu. Ikutan yuk gitu. Karena mereka pun ngelihat potensi komedi gue. Karena gue sering kalau main main teater itu suka bawain naskah-naskah komedi. Nah udah gitu pernah juga ada kalau di kayak ketoprak lah, model ketoprak, lenong. Nah dulu tuh di Bandung namanya longser.
Oke. Nah gue ikutan juga pernah ikutan Oke. longshare. Jadi gue opening misalnya nari jaipong. Terus habis itu tapi guenya ikut ngelucu juga gitu. Nah mereka lihat gue dari situ akhirnya ajakin aja tuh Rina yuk kita ajakin ikutan lomba api gitu. Oh ya udah. Karena gue kepikiran gini. Kalau di lawak kayaknya gue bisa memanfaatkan semua yang potensi yang gue punya deh gitu. Jadi kayak misalnya gue bisa masukin unsur nyanyi, unsur tari, unsur acting. Wah gue bisa masukin di sini nih kayaknya tempatnya pas gitu. Udah gue bilang ayo lah. Apalagi dulu kan pelawak cewek masih jarang kan. Jarang, bener. Jadi gue pikir mendingan gue aja, udah ikutan aja gitu. Akhirnya ikut audisi, lolos, masuk sekian besar, sampai juara 1 akhirnya. Nah gue pakai tuh semua kemampuan yang gue punya deh, gue kerahkan semua gitu. Akhirnya dulu yang paling gue inget Eko DJ almarhum zaman dulu, dia paling muji-muji gue tuh karena gitu. Oh ini apa nih, bagus ini kamu nyanyinya pakai terus ya. Jadi gue tiap masuk tuh pasti selalu ada unsur nyanyinya tuh pasti selalu gue masukin tarian-tarian selalu gue masukin. Kamu ini pakai terus ya. Jangan sampai kalau tiap di punchline dulu tuh bukan punchline istilahnya apa ya? Dulu tuh bukan punchline deh. Istilahnya ger. Gernya itu kamu dinyanyi tuh bikin ger itu gitu. Jadi dulu tuh selalu dikasih masukannya tuh itu gitu. Ya udah, akhirnya gue pakai jadi juara 1. Mulai dari situ, dari TPI. Oh, nih Rina mungkin mereka lihat bisa nih dicoba nge-host, mulai nge-host, mulai dimasukin jadi main sketsa. Terus sampai sekarang akhirnya orang kenalnya komedian gitu. Serius? Tapi lu nyangka gak? Sebenarnya lu nyangka gak sih, punya feeling gak sih begitu lu daftar API? Kayaknya ini gak seperti Avi deh sebelumnya. Keyakinan itu udah gue punya dari awal. Emang gue tuh pede ya. Oke. Gue tuh antara pede apa arogan gitu ya. Jadi kayak dari awal tuh gue udah ngerasa gini. Kayaknya kalau di lawak tuh muka gue gak jelek-jelek banget ya. Dulu tuh gitu. Karena waktu ikutan Avi, kayaknya gue ngerasa paling jelek gitu. Karena pesertanya banyak. Terus cakep-cakep kan gitu. Jadi kayak gue insecure aja gitu pas pada waktu itu. Tapi begitu masuk di komedi gue pedenya nambah gitu. Jadi kayak terus udah gitu kalau ketemu kemana-mana tuh kan cowok. Jadi kayak gak ada saing. Iya bener. Makanya cewek gitu. Susah di dunia komedi. Gitu dulu. Kan gue lumayan ngikutin juga. Grup lu apa namanya? Jurnal dulu. Betul. API 1 tuh SOS, Bajai. Kalau gak salah angkatannya. Bajai juara 3 kan. Bajai. Kalian juara 1. Yang pertama yang paling ini sama gue tuh dulu Mas Tukul. Ini anak harus jadi nih katanya gitu. Ini anak harus kasih program lah ini kasih program. Mulailah itu dulu gue dipercaya jadi sinden OVJ. Oke. Awalnya dari situ. Lu sinden dulu bener. Sinden dulu OVJ. Berapa lama lu sinden OVJ? Season 1 kan? Iya season awal dari mulai dulu tuh karena mereka tahu gue suka main-mainin suara gitu-gitu. Coba deh nyinden pakai lagunya disinden-sindenin tapi lagu-lagu pop gitu. Oh iya gue cobain deh gitu. Udah nena oh iya udah bagus. Tapi gue mau main tuh dulu belum masuk gitu, belum berani gitu. Jadi kayak ngelihat yang lain-lain wah masih belum pede lah gitu waktu itu. Nah cuman pas di tengah-tengah itu tiba-tiba kuliah gue kan belum kelar. Oke. Emak gue kelarin dah kuliah. Gitu. Mau ngelarin kuliah tuh ya itu tadi ujian akhir harus pemeranan. Otomatis gue latihan kalau mau tampil teater itu kan 1 jam pertunjukan, latihan tuh 3 bulan sebelumnya kan. Betul. Belum untuk pendalaman karakter, belum bedah naskah, belum ngafalin, belum apa segala macam. Akhirnya itulah OVJ di awal gue keluar dulu. Jadi gue berhentiin dulu semua acara-acara komedi karena gue mau mainin naskahnya yang serius. Mainan gelas waktu itu tuh karya Tennessee William. Gue berperan jadi sosok ibu namanya Arini yang punya 2 anak gitu. Jadi itu ceritanya cerita serius. Nah gue harus mempelajari karakter si Arini ini.
gue nggak mau dong keganggu sama hahaha gue yang biasa di OVJ, yang biasa di acara-acara itu tiba-tiba ntar pas gue perform gimana orang kebayangnya pasti gue yang begini-begini di OVJ kan. Akhirnya gue menghilang dulu 3 bulan apa 4 bulan dah. Nah pas itu baru digantiin lah sama sinden-sinden yang lain. Begitu gue udah selesai tuh kuliahnya, udahlah akhirnya beres, balik lagi jadi berdua sindennya. Oh Gitu. Itu. Dulu gue sama Teh Dewi kalau nggak salah sama Teh Dewi Gita. Iya. Dulu kan Dewi Gita sama Gisel. Pas gue. Teh Dewi istrinya Dewi Gita Ustadz Arman. Maulana. Arman Maulana Biar gak ngantuk aja. Arman Maulana. Iya Arman Maulana. Arman mau kemana? Arman Maulana. Arman Maulana yang kalau nyanyi jamaah gitu. Istri pejabat. Iya. Udah berarti dari OVJ lu. Tapi kan gini, Rin, ada orang-orang yang udah ditempatkan di posisi karirnya bisa dibilang bagus. Terus harus menyelesaikan pendidikannya. Ada yang kan gue udah dapetin posisi ini, enggak lah, gue kerja aja tetap gitu. Selain karena nyokap, apakah ada alasan lain lu memutuskan untuk gue harus selesaiin kuliah gue? Sebenarnya kalau alasan untuk memutuskan menyelesaikan kuliahnya sih bukan karena alasan emak gue atau karena alasan gue merasa gelar sarjananya gue harus dapat. Enggak, dulu tuh karena memang kebetulan juga ujian akhirnya juga toh memang dunia yang gue seneng juga. Memang gue masih, jadi kayak jiwa teater gue tuh masih kental gitu. Nah pas gue udah mulai API itu kan gue udah jarang tuh ke kampus. Udah hampir gak pernah lagi tuh main-main teater. Jadi pas emak gue nawarin gitu tuh karena gue juga pikirnya tapi iya juga ya kan ntar ujian akhirnya praktek tuh gue udah lama juga gak pentas teater gitu, udah lama banget. Nih makanya biar gak kaku lagi, gue tinggalin lah yang di Jakarta gitu pada waktu itu. Jadi nggak ada rasa terpaksa gue karena emak gue, nggak ada rasa gue karena gue ngejar ngejar ijazah gitu. Enggak begitu karena memang kesenangan guanya juga di situ juga. Oh masih ada sisi apa ya? Emang seniman lu tuh emang kenceng banget ya? Kali ya. Iya. Begitu kali. Artinya kan ya lu menyampingkan secara materi karena gue harus kembali ke dunia gue. Masih idealis. Ya. Ada idealisnya orang teater dulu pas gue di zaman gue tuh kayak idealis gitu. Kalau dulu kan justru gue nggak mau ngelihat orang-orang yang tampil di TV apalagi pemain sinetron tuh dulu gue sinis gitu sama orang-orang pemain sinetron. Zaman-zaman gue teater, arogannya sinisnya bukan lagi gue. Karena menurut lu apaan sih nangis begitu, apalagi pas gue udah tahu gue pernah jadi gue jadi figuran yang cuman lewat doang gue pernah. Tapi kan gue lihat proses syutingnya kan, yang mau nangis ditetesin dulu air mata, terus action, papa jangan gitu. Terus gue dari jauh gini, acting. gitu. Dulu gue gitu. Iya. Dulu gue gitu. Jadi kalau ngelihat orang-orang karena lu punya ilmunya, Ri. Iya gitu. Dulu tuh begitu. Kayak sekarang sih nggak kayak dulu ya. Setelah gue menjalani dan udah masuk ngelihat full nih, ke dunia ini. Ngelihat prosesnya ternyata di TV tuh nggak gitu. Kalau dulu kan anak-anak teater di zaman gue dulu itu masih yang idealis gitu. Bahkan kayak gue masuk AVI aja pun gengsi sebenarnya gue. Karena diketawain, maksudnya kayak mau jadi artis instan lo, artis instan. Dulu tuh masih ada kata-kata itu, artis instan gitu. Cuman kalau sekarang kan pikiran gue artis mah deh emang seniman, mau masuk TV mau terkenal mau enggak tetap aja artis, namanya artis gitu. Bahasa Indonesianya mah seniman gitu kan gitu. Jadi dulu tuh masih agak tengsin gitu kalau mau masuk TV karena malu. Nah lo tiba-tiba jadi seorang ratu impersonate dimulai dari peran apa, Rin? Lo akhirnya kayak wah. Mulainya tuh apa ya? Apa kalau yang niruin orang tuh, iya. Gue mah dari kecil udah niruin. Umur gue berapa gitu?
udah ngikutin Aagim. Waktu gue masih umur berapa lah gitu. Jadi bapak gue suka nanggepin gue kan. Gimana Nana kalau suaranya Aagim teh gimana? Waktu kecil gue udah gitu. Subhanallah ya pemirsa ya. Gitu-gitu. Dari dulu gue udah ngikut-ngikut. Terus misalnya telenovela Maria Mercedes. Gue udah rekam-rekam suara gue nyoba-nyobain gitu. Kan dulu Maria Mercedes tuh kalau ngobrol sama bapaknya, kalau dialog tuh kan gitu. Papa, apakah kau sakit Papa? Tidak Maria gitu-gitu kan. Ngikut-ngikutin gue. Nah bokap gue udah begitu. Si Rina suka ngikut-ngikutin suara. Terus kalau misalnya kayak di sekolah ngelihat guru nih. Gaya jalannya gimana. Ada yang begitu-begitu. Ntar gue ikutin gitu. Itu dulu tuh jadi udah suka niru-niru. Awalnya begitu-begitu. Cuman belum gak kebayang dulu. Nah kalau ya untuk impersonate ini gue gak kebayang akan terjadi begini gitu. Mulai apa ya, kan dulu impersonate tuh cuman dulu kan pernah tuh kita yang gue jadi Agnes Mo, tapi udah maksudnya nggak masuk ke karakternya, cuman ya udah kayak cosplay aja lah ya, parodi doang ya. Parodi pakai bajunya udah cosplay itu mah kostum play aja udah, main karakternya mah nggak pernah masuk gitu. Terus jadi siapa mulainya kayaknya pas gue di OVJ deh. Di OVJ pas gue jadi Najwa Shihab. Nah dulu pas gue jadi Najwa Shihab awal pertama tuh masih enggak deh Bunda Hetty Koes Endang. Itu awalnya pas gue mulai tiba-tiba masuk kok enak ya ngikutinnya gitu awalnya tuh gitu. Kok enak gitu. Jadi pas coba kok masuk kok enak ya masuknya main-mainin. Mungkin itu basic. Masuk apa nih kok enak? Karakternya. Karakternya. Gue tadi ngomong ya, kan dia sambil goyang. Kok masuk enak gitu. ya itu ya kan yang gue tahu gitu. Terusin dong. Lu ngerasa bahwa di situ lu dapet banget feel-nya. Iya, mulai dari situ tuh gue kayak iya. Kok masuk karakter orang tuh nyaman gitu gue nya. Nah mungkin itu basicnya gue di teater. Kalau gue meranin tokoh lain, kalau udah gue ngerasa nyaman sama tokoh yang akan gue mainkan itu pasti gue akan masuk sedemikian dari mulai cara jalan, cara duduk, cara ngehela nafas mood, gue akan langsung beda gitu. Mungkin basicnya itu kali. Nah begitu gue mulai masuk, akhirnya gue pikir gini, kenapa nggak coba di iniin aja gitu ya. Jadi gue lebih riset lebih mendalam tentang karakter orang-orang yang mau gue impersonate. Nah setelah Bunda Hetty barulah gue iniin Najwa Shihab. Begitu mulai kan gue masih belum dapet nih dia tuh gimana sih ngomongnya gimana, ininya apa gitu. Nah gue diminta beberapa kali impersonate Bunda Hetty, beberapa kali impersonate Najwa. Mulai sering, akhirnya gue mulai riset lebih banyak. Lebih mendalam gitu, observasinya lebih dalam. Mulai ngeliatin cara pakaiannya, cara jalannya, cara ngomongnya itu mulai gue dalemin. Body language-nya juga lu perhatiin. Sampai ke body language-nya juga. Sedalam itu observasinya. Sedalam itu. Salah satu menurut gue yang paling berhasil adalah ketika lu mengimpersonate Ibu Risma. Hah serius? Itu baru pertama loh? Itu menurut gue ya. Oh iya? Karena pas lu lagi ngejelasin masalah Bunda Hetty Koes Endang sama Najwa aja. Gue dari tadi sebenarnya nahan ketawa karena ngebayangin pada saat lu menjadi Ibu Risma. Dengan lu pakai bajunya Bu Risma kan pakai hijab kan gitu kan. Terus jalannya dia yang begini. Gini apa gimana gitu pokoknya bungkuk. Pokoknya gue gini karena kan pakai jadi jalannya gitu. Karena gue merhatiin. Gue tuh sampai buka YouTube cari semua tentang Bu Risma. Jadi misalnya jalannya gitu sampai gue ulang-ulang. Ntar gue nyoba. Terus gue lihat di ini. Gini gak ya gini? Oh enggak kayaknya kurang pelan gitu. Oh ini kurang gitu gue tuh sampai begitu. Dan itu cuma sekali gue nyobain. Mungkin kalau berkali-kali akan lebih digali lagi sama gue itu. Begitu. Enak. Kalau mainin karakter orang tuh enak. Gue keluar dari diri sendiri gitu. Jadi gue mau kayak gue jadi Nur Gemilang tuh ya. Iya. Itu gue mau kurang ajar sama orang. Gue mau maki-maki orang. Enak gitu. Kan kalau jadi gue mah kan gak mungkin kayak mau. Aduh masih ada. Gak enak. Kalau gue udah jadi Nur. Gue mau tendang-tendang orang seenak-enaknya aja begitu. Gue kayaknya perlu ke psikolog deh.
Atau bahkan Lu psikiater gak nyaman mungkin. jadi diri lu sendiri kayaknya ya. Makanya lu perlu menciptakan berbagai macam karakter. Salah satunya Nur, Bu En. Bu En, ya kan? Kalau Bu En kan terinspirasi dari Itu ibu-ibu gentong sampah. Ya. Apa gentong. yang waktu di interview di TV One kan. Ku saya teh dicabak itu tangannya ngarumpai cek saya teh. Lu udah mati lu gitu. Gua sih amazed gitu. Bukan karena gua di depan lu, gua harus akuin. King and Queen impersonate ada di lu dan Gilang. Iya. So far ya, Iya, belum iya, ada yang iya. bisa menggantikan gitu. Nah, lu segitu detailnya sama outfit. Parah banget. Bahkan gue yakin sih kayaknya orang-orang wardrobe tuh paling kesel sama gue. Kalau gue udah diminta impersonate, Yeah. mereka pasti kayak anjing ribet banget nih orang pasti begitu dah. Jadi karena gue nggak mau kalau nggak sama. Ya. Jadi kayak karena mereka kan di pikirannya tuh gini. Ya udahlah nggak apa-apa yang penting seru aja. Nah buat gue nggak Ya. ada yang penting seru. Nggak ada Ya, buat gue nggak ada. Iya. Harus sama. Harus sama. Masuk karakternya. Betul. Kalau mau mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki harus. Orang-orang beberapa tim kreatif tuh yang udah lama nih udah ngerjain gue berkali-kali, mereka tuh udah paham banget gue. Betul. Jadi misalnya udah tahu nih si Tete emang nggak mungkin nih harus benar-benar sama. Sampai pernah waktu itu di OVJ tuh ada tim wardrobe yang mereka khusus nyari baju yang mau gue pakai yang bener-bener bahkan udah dipakai sama penyanyinya asli. Dulu gue pernah impersonate Agnes Mo, dikasih itu outer yang memang dipakai waktu itu sama Agnes Mo. Keren. Bajunya Teh Meli Guslow dipakai sama Teh Meli itu bener-bener ada gitu. Jadi mereka sampai ngehubungin desainernya. Sampai harus kayak kemarin yang terakhir Gadis Kritik. Nah, Itu di Mata harus, Najwa kan 13 tahun. gue harus yang ininya harus sama. Makanya gue bikin di kebayanya Mbok Dek tuh waktu itu. Gua Itu lo pakai biaya sendiri? digratisin sama Mbok Deknya. Oke. Makasih lo Mbok Dek Iya. dia sampai nggak apa-apa kita mau support Barina katanya. Jadi itu UMKM rumah kecil gitu. Jadi si manajer gue tuh nyari nama itu nyari kebaya itu dapatlah Instagramnya si kebaya Mbok Dek itu. Udah gitu ditawarin, "Teh, ada ini nih aku dapat." "Wah, ini banget nih. Ini aja hubungin aja." Gue ngasih tuh ukuran gue kan. Gue kasih karena gue saking mau samanya. Gue karena nyari ada yang mirip, ada yang hitam mirip, bisa juga diangkat. Bisa mirip, tapi nggak mau harus sama. Gitu gue, nggak mau. Rese, gue nggak mau karena gue yang pakai, gue yang akan merasakan auranya, gue yang akan merasakan arwahnya tuh yang akan gue yang akan merasakan gitu. Makanya gue harus sama sampai ke detail-detail brosnya. Kan detail brosnya tuh dia ada yang bentuknya kayak daun gitu. Gue sampai ngebongkar beli anting yang bentuknya daun, gue bongkar, gue pasangin di bros yang pokoknya semirip mungkin sama itu. Anjrit. Sekecil itu. Terus ada bros pin to spinnya yang panjang gitu kan. Terus gue lihat oh ini ada mutiara kayak yang putih-putihnya gitu. Gue pasangin dulu sampai begitu. Sakit ya? Gue kayaknya harus ke psikiater. Enggak. Itu bagian dari profesionalisme lu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Kita obrolin soal lu sebagai seorang personal. Lu termasuk orang yang masih berjibaku dengan komentar-komentar netizen. Masih meladeni komentar-komentar netizen. Apa yang mendasari lu sampai lu masih mau ngelakuin hal itu? Senang berdiskusi. Ya. Sebuah jawaban diplomatis. Ya. Padahal jawaban benernya seneng berantem. Bener. Kenapa Rin? Bener. Emang seneng berdiskusi? Emang seneng aja gitu maksudnya ngobrol tuh.
dari awal tadi gue cerita kan anak-anak teater dari dulu gue ngobrolinnya yang begitu-gitu kan. Jadi kalau gue tuh menganggap Tapi kan netizen. sorry, kalau anak teater kan artinya itu komunitas lo. Itu kumpulan orang-orang yang lu kenal, lu tahu siapa orangnya, lu tahu kapasitas knowledge-nya dan segala macamnya gitu. Tapi kan ini lu nggak tahu, ini orang-orang ini nggak tahu. Justru dari orang-orang yang gue nggak tahu, gue akan dapat pemikiran-pemikiran baru. Ini orang kalau gue udah kenal sama lu, gue udah ngobrol, udah tahu nih pemikiran lu di mana. Bahkan gue akan punya insting. Kalau ada kejadian gini, lu akan bereaksi gimana? Bahkan gue udah bisa ngebaca itu gitu. Tapi kalau yang baru, kan ini nggak ketebak arahnya mau kemana. Nah gue senang dengan itu gitu. Jadi misalnya gue beneran harus ke psikiater. Udah 3 kali. Iya. Jadi gitu kayak gue tuh seneng nggak ketebak arahnya mau kemana, tapi gue seneng ngikutin itu gitu. Jadi kayak bukan kalau gue ngebalesin tuh kan orang mungkin ada yang pikirnya, oh yang gitu-gitu mah nggak usah dibalesin lah, ngapain sih? Enggak, karena memang gue senang dengan itu gitu. Senangnya tuh bukan gue ngeladenin ada orang ngatain gue katain balik, kan bukan gitu. Gue merangkai gimana gue mengimajinasikan membalas itu dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Misalnya kayak waktu itu gue pernah ada yang komen gini, di foto gue dari samping, terus ada yang komen, ih tetenya rata banget katanya gitu. Umumnya pasti akan marah kan. Cuman gue pikir coba kalau gue bales dengan sesuatu yang bisa justru jadi menarik gitu. Gue balesnya gini, oh iya tete saya memang didesain kembang kempis sesuai cuaca. Kan satu, gue nggak perlu. Jadi kalau panas ngembang, kalau dingin menciut, iya ngempis. Oke. Menyesuaikan. Iya, maaf itu tete apa rel kereta? Gitu. Iya. Jadi maksudnya dengan Kok lu itu. bisa sih Rin? Ya gue gak perlu menghabiskan energi gue untuk marah kan. Tapi gue justru membuat sesuatu yang lebih menarik untuk dinikmati. Nah itu tuh menarik itu menurut gue. Jadi gue menikmati itu. Tapi ada gak sih dari sekian banyak komentar-komentar yang lo ingat, terutama yang hate speech ya, yang bener-bener melukai hati lo, melukai perasaan lo? Banyak. Terutama pas gue lepas hijab itu. Oh itu separah-parahnya itu. Separah-parahnya ada yang wah pokoknya itu sampai ada yang bilang gue lonte lah, orang tua gue dibilang macem-macem lah apa, itu udah separah itu sebenarnya udah. Dan pada saat lu memutuskan untuk membuka hijab pun lu udah tahu salah satu konsekuensinya akan seperti ini. Kalau dulu karena gue tuh main sosmed zaman dulu sama sekarang kan beda gitu gue, karena dulu belum begitu. Pas di 2017 tuh kayaknya sosmed, ya gue maksudnya belum scroll hari-hari gitu kayak cuman posting tuh untuk endorsean doang gitu kalau dulu kan. Jadi nggak begitu memperhatikan, nggak begitu mempelajari karakter netizen tuh nggak tahu. Makanya pas lepas itu ternyata sampai segitunya, begitu gue baca, wow sekencang itu gitu waktu itu. Tapi setelah itu justru gue jadi mengenali sesuatu yang baru dari situ gitu. Oh cara berpikir orang tuh begini, oh begini, sampai akhirnya gue mempelajari. Kalau misalnya gue buka, kan gue pengen membandingkan nih ya netizen di berbagai negara gitu. Gue buka aja Instagram siapa random untuk tahu yang diposting dan apa aja isi komentarnya. Gue tuh sampai nyari sebegitu, saking pengen membandingkan. Saking pengen dapat pengetahuan baru aja sebenarnya. Misalnya dilihat, oh ternyata begini. Jadi sampai kalau ada misalnya orang yang bilang netizen Indonesia tuh begini. Sama kok, hampir di seluruh dunia begitu. Oh iya? Kalau gue baca-baca nih, karena gue meluangkan waktu untuk mengamati yang ada di sekitar, mengamati yang terjadi di dunia maya gitu. Lu ketemu sama laki lu di mana sih? Ketemunya di sini, di Jakarta. Ketemu pertama dikenalin nama yang dulu pernah nge-asistenin gue si Fetri. Oke. Dia tuh dulu ada, jadi suami gue pernah bikin project film di Indonesia tahun 2014 apa 2016 gitu gue lupa. Pokoknya dia ada project film sama Christine Hakim. Nah dia sutradara.
kan ada kru-nya salah satu makeup artisnya si Fetri ini. Oke. Nah udah gitu kan berarti kenal dong. Nah udah kenal gitu, udah lama tuh udah nggak ini lagi tuh mereka udah selesai filmnya, lakinya dia udah pulang ke Belanda. Suatu saat tuh apa ada project lagi atau apa gitu dia ke Indonesia. Nah gue dikenalin sama si Petri itu. Goneng tuh iya gerak kenalan jeung si iya aya bule orang Belanda sutradara gitu tah si Petri kan kayak ngomongnya gitu. Nah dulu tuh kan gue nggak suka dijodoh-jodohin gitu maksudnya naon sih terus gitu. akhirnya bisa jatuh cinta dan Itu kenalan biasa, ketemu biasa aja. Next project gue yang ke Belanda untuk ini Comedy Traveler. Oke. Itu tahun 2018. Jadi setelah 3 tahun apa 4 tahun tuh berarti kan berlalu gitu. Nah gue tahun 2018 gue ke Belanda. Ya udah gue inget oh iya di Belanda. Gue calling aja. Gue mau ada syuting nih di Belanda. Gue bilang gitu. Temenin yuk gitu gue bilang gitu. Ya udah kan dia yang iniin jalan-jalan apa-apa. Di luar syuting kan ngobrol dong kita. Gue sama kru lah sama si Jimmy sama si Tio sama si Abai gitu ngobrol. Kita ngobrolin tentang itu yang pokoknya dulu tuh tentangnya agak-agak hal-hal yang sensitif gitulah. Sama mereka ngebahas juga tentang hijab gue waktu itu kan baru lepas itu. Ngobrol. Laki gue tuh kayak merhatiin terus dia gini. Kok aku pikir orang Indonesia nggak ada yang mikir kayak gitu kata dia gitu. Terus akhirnya lah maksudnya gimana? Nah berkembanglah ininya obrolannya tuh makin dalam dia tertarik sama pola pikir gue lah gitu. Terus gue gini, kok dia nggak biasa-biasa aja gitu maksudnya nggak yang defensif dan segala macam. Terus udah gitu juga bukan yang tau gak sih kalau ada kan cowok-cowok yang tipe-tipe pengen kelihatan keren depan ceweknya kayak atau misalnya yang sok-sok dia tuh biasa banget. Lu malah yang kayak gitu? Enggak sih. Gue kirain. Kayaknya jadinya. Iya. Tapi pas ngobrol, jadi gue biasa gitu ke dia juga biasa. Nah cuman gue tertariknya karena ini orang biasa aja nggak ganjen gitu. Terus nggak ada gimana kayak gitu tuh nggak ada. Justru itu yang bikin gue kayak ini biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja ini justru yang bikin gue tertarik. Itu sebelum berlanjut dah obrolan berlanjut. Sampai akhirnya menikah di Belanda. Akhirnya nikah. Tapi apa perasaan dia setelah berapa tahun menikah? Sekarang udah berapa tahun? 4 tahun menikah. Ternyata istrinya punya kepribadian lain yaitu Nur. Karena gue ngeliat di videonya kan. Dia jadi Nur terus jalan sama suami. Gue kalau jadi suaminya Rina nih. Si Nur jalan depan gue tendang lu dari belakang. Di negara dia ya ibaratnya kampung halamannya dia gitu kan Eropa gitu kan. Gue gak tahu lu jalan kemana lah itu. Terus lu dengan pedenya negor-negor semua bule-bule yang lewat gitu. Gue sih ngeliat suami lu sebenarnya malu ya. Cuma karena udah taken kontrak aja ya. Apa seberapa suportifnya sih suami lu Rin? Bukan suportif lagi, kadang-kadang dia yang ngasih ide. Dia ngasih ide untuk gue jadi Nur ke sono, bikin konten aja di sana jadi Nur, bikin konten aja di sana jadi Bu EN gitu. Dari dia? Dia. Oh dia yang harus ke psikiater. Orang gue jadi Nur terus gue bercanda-bercandain. Joski mana si Rina Nose gitu. Itu ada lagi di kamar mandi. Chan ayah kan ayo kita berdua dulu atuh gitu kan gue gitu. Gue deket-deketin dianya gini. Enggak mau kamu kan udah sama Wendy kata dia gitu. Jadi dia ngikutin. Dia ngikutin itu. Enggak kamu kan udah punya pacar tuh si Piki kata dia gitu. Enggak aku enggak ada si Piki kata gitu. Enggak itu yang kemarin kan baru lagi kamu pacaran sama Wendy kata dia gitu. Gitu dia ngikutin ceritanya gitu. Dan dia cocok sama lu sama-sama gini. Makanya kita nyambung. Benar. Kalau dia nggak begitu, nggak suportif apalagi misalnya kamu apa-apaan sih gitu. Kalau udah ada kata kamu apa kelar. Iya benar. Sudah selesai lagi tuh. Kelar pasti. Karena dia bisa dibilang ini rekor ya Rin. Rekor. Terlama ya. Makanya kenapa rekor ya begitu. Dua-duanya suportif terus dianya juga ngerti posisinya karena memang ya udah dia juga sama-sama di kesenian. Makanya kalau ngobrol tentang kesenian sama dia bisa ngobrolnya bener-bener bisa kayak temen gitu ngobrol gitu. Cuma kalau
boleh nanya nih, ada gak sih 3 hal yang mungkin banyak orang lain belum tahu dan lu mungkin hampir nggak pernah omongin ke obrolan-obrolan sebelumnya? Hal yang orang belum tahu. Hal yang belum orang tahu akan aku pendam sampai kapanpun orang tidak akan pernah tahu. Bukan yang sedalam itu. Ya itu mah gue juga gak akan ngorek. Gak akan ngorek gitu. Maksud gue fun fact yang... Apa? Ya gue kembar. Tahu gak sih orang Ya. kalau gue kembar? Ya nggak tahu, kalau gue sih tahu. Iya maksudnya secara umum ya. Kayaknya soalnya Tahu kalau gak sih gue... kalian? Lu pada tahu nggak? Oh enggak. Rina Soalnya kembar. gue kalau ngomong gue kembar, orang tuh nyangkanya gue lagi bercanda. Bercanda, betul. Kembaran Itu ini tuh cowok. sama kembaran gue bilang gitu. Ketawa. Serius? Gue punya kembaran, gue bilang gitu. Itu gue punya kembaran cowok. Cowok, betul. Marcel kan? Masa lu gak bisa lihat? Siapa? Kiwil. Aduh. Siapa namanya? Gue lupa jadi. Abi, gue biasa manggilnya Abi. Gue sih manggilnya kakak. Ya, Kakak gitu. Selalu manggilnya tuh kakak. Bukan kakak slang ya. Ya. Jadi dia adalah, gue bisa sebut dia mentor gue bisa sebut dia soulmate gue bisa sebut dia konsultan gue. Pokoknya dia ini banget dah gitu. Dari mulai di kandungan tuh. Di kandungan tuh kita udah ngobrolin filsafat. Orang rahim emaknya perpustakaan. Buku semua. Berisik dikit nggak boleh. Orang mau gue pas lahiran pertama bukan keluar bayi dulu. Apa? Keluar kebijakan yang salah. Wow. Udah ya jangan nyerempet ya kayak gitu-gitu ya Rin. Yang pertama itu fun fact. Yang kedua. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada. Apa kebiasaan lu apa gitu yang lucu aja gitu bukan yang. Gue tiap bikin konten selalu ada, Anda akan melihat aku kontennya itu ada di kamar mandi. Ini kamar mandi. Iya. Tuh backgroundnya tuh kan kamar mandi. Kenapa? Banyak tuh kamar mandi. Terus orang nyangkanya tuh gue lagi di toilet. Pasti bikin videonya lagi di toilet gitu. Iya. Lagi modal katanya gitu ada yang ngomong. Padahal emang gue di toilet itu gue bikin ada meja kayak gini nih, ada kursi. Jadi gue diem ngabisin waktu tuh di situ, itu tempat bersemedi gue. Tempat keliaran otak gue tertuang di situ. Jadi di bawah ini meja, di bawah itu ada buku, ada meteran, ada power bank, ada sound yang buat rekam suara itu semua di situ. Jadi tiba-tiba gue gini, ingat mau jadi jeng ya waktu itu ini, ngukur dulu ukuran karena ada di situ semua ukuran. Ini ntar dikirim gitu, ngukur sendiri ini bagian ini dikirim gitu. Misalnya lagi gini buka. Ini apa yang nggak ngerti? Ada buku, buka dulu. Itu di toilet. Baca di toilet. Berlama-lama gue di situ. Jadi orang ngiranya tuh gue lagi pup di situ, padahal enggak. Emang keseharian itu ruang kreatif lu ternyata di situ. Ruangan gue di situ. Sampai nyediain kayak gini aja, pakai karpet gitu. Lu beraknya di kamar kan? Toilet dipakai buat berpikir, buat berkreasi. Begitu anjing gua mules, dia berak di tempat tidur. Beraknya di kasur. Tiap orang akan ada tempatnya yang nyaman untuk berkreasi. Lu di mana? Iya toilet sih. Sama kan? Iya. Tapi gua nggak sedetail lu, gua nggak senyiapin lu nya gitu loh. Ya udah toilet mah toilet, kadang-kadang yang berpikir aja gitu. 1-2 hal gitu tentang ya itu fun fact yang kedua. Fun fact ketiga? Kayaknya nggak ada lagi ya. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi. Apa lagi sih? Ya, kalau nggak ada lagi nggak usah Cuman dipaksain. 2. Fun fact ketiga mungkin yang banyak orang harus tahu adalah ya lu emang harus ke psikiater. Oke. Sebelum kita tutup obrolan kita kali ini Rin, kalau boleh Nggak boleh. seorang, ya oke. Tapi gue maksa. Kalau boleh seorang Rina Nose menyebutkan satu kata yang mendeskripsikan hidupnya, kata apa itu? Satu kata yang mendeskripsikan hidup gue. Satu kata. Wow.
Katanya satu kata WA. Dia dong, doang satu loh. kata. Kalau bintang tamu yang lain tuh beruntung, bersyukur, kuat ya kan. Lu doang yang wow. Dan yang kita yang denger juga. Wow itu berarti merangkum ke semuanya. Mau kesedihan, kebahagiaan, keberuntungan, kesedihan, ke apa. Aduh elah. Ya udah ponakan kita pamit dulu ya. Ingat Ponakan ya. siapa? Ya kan kita tak gua om. Kali aja kan. Iya. Kali aja yang lain. Kalau lu banyak nanya dalam hidup, itu mungkin bisa dipastikan lu orang yang pintar. Tapi kalau lu banyak masalah dalam hidup, itu bisa dipastikan lu butuh ke psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.